Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gusriantika dengan NIM 19043093 akan membuat video mengenai jawaban tugas pada minggu kelima mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini terdapat case study yang mana yang pertama pada buku Kelly halaman 177 dari 507 halaman. Terdapat discussion question. Soal yang pertama, apakah big data benar-benar menjadi masalah tersendiri atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Masalah dengan big data terlepas dari nilainya yang ekstrim. Big data memang memiliki masalah. Pada bagian ini, kita melihat integritas data, kualitas data, dan nuansa analisis yang perlu diperhatikan. Yang A, big data dapat berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Salah satu karakteristik big data adalah keragaman. Artinya, big data dapat berasal dari banyak sumber yang sangat bervariasi. Sumber-sumber ini mungkin internal atau eksternal organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin mengintegrasikan data dari sumber tidak terstruktur seperti email, catatan pusat panggilan, dan posting media sosial dengan data terstruktur tentang pelanggannya dari gudang datanya. Data mungkin berasal dari sumber yang belum diverifikasi, dan juga data itu sendiri yang dilaporkan oleh sumbernya bisa salah atau menyesatkan. Yang B yaitu big data itu kotor. Data kotor mengacu pada tidak akurat, tidak lengkap, salah, duplikat, ataupun error. Contoh dari masalah tersebut adalah salah mengeja kata dan data duplikat seperti retweet atau siaran pers perusahaan yang muncul berkali-kali di media sosial. Misalkan, sebuah perusahaan tertarik untuk melakukan analisis persaingan menggunakan data media sosial. Perusahaan ingin melihat seberapa sering produk pesaing muncul di media sosial, serta sentimen yang terkait dengan postingan tersebut. Perusahaan memperhatikan bahwa jumlah posting positif tentang pesaing dua kali lebih banyak dari jumlah posting positif tentang dirinya sendiri. Temuan ini bisa saja menjadi kasus di mana pesaing mendorong siaran pers-nya ke berbagai sumber. Pada dasarnya, pesaing bisa membuat banyak orang meretweet sebuah pengumuman. Yang C, perubahan big data terutama dalam aliran data. Organisasi harus menyadari bahwa kualitas data dalam analisis dapat berubah, atau data itu sendiri yang dapat berubah karena kondisi pengambilan data dapat berubah. Misalnya, bayangkan sebuah perusahaan utilitas yang menganalisis data cuaca dan data smart meter untuk memprediksi penggunaan daya pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Nah, implikasi dari data yang salah dalam big data dapat menyebabkan suatu perusahaan mengambil keputusan bisnis berdasarkan poin-poin yang salah tersebut, yang dapat berdampak negatif pada perusahaan. Dan juga implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi akan memberikan efek negatif, yang mana dapat terjadi dengan data pelanggan yang salah karena dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Informasi yang salah berasal dari data yang salah dapat dengan mudah menghancurkan bisnis tersebut. Misalnya, apabila seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, maka bisnis tersebut mungkin kehilangan pelanggan karena mereka akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang telah habis.
Dalam hal ini, data dapat mempengaruhi sebuah keputusan, yang mana keputusan diambil berdasarkan data yang ada. Apabila data yang tersedia salah, maka keputusan yang sudah diambil pun akan salah. Keputusan yang diambil atas data yang salah tersebut dapat menyebabkan kekacauan. Bisa saja keputusan yang sudah ditetapkan tidak cocok untuk sesuatu yang salah tersebut. Misalnya, perusahaan mendapatkan data keluhan dari pelanggan-pelanggannya. Kemudian, perusahaan ingin memberikan solusi atas keluhan tersebut. Apabila perusahaan salah mengambil nama pelanggan, maka solusi yang diberikan kepada pelanggan yang salah tersebut tidak sesuai dengan keluhannya. Dan mungkin saja pelanggan itu kecewa karena kesalahan itu dan menganggap perusahaan tidak maksimal dalam menanggapi keluhan-keluhan mereka. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan sehingga memiliki banyak sumber data. Manajemen data master sangat penting di perusahaan sehingga memiliki banyak sumber data karena menguasai manajemen data memberi perusahaan kemampuan untuk menyimpan, memelihara, bertukar, dan menyinkronkan satu versi kebenaran yang konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk company data master inti. Manajemen data master mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, mengelola data dari berbagai sumber, dan mengelola data lintas pro-bisnis dalam sebuah organisasi. Pada master data terdapat satu set data inti, seperti pelanggan, produk, karyawan, vendor, lokasi geografis yang menjangkau sistem informasi perusahaan, dan sebagainya. Contoh dari manajemen data master adalah Dallas, Texas, yang menerapkan rencana untuk mendigitalkan catatan publik dan pribadi kota, seperti dokumen kertas, gambar, konten video, dan audio. Basis data master dapat digunakan oleh salah satu dari 38 pemerintah dan departemen yang memiliki akses yang sesuai. Kota ini juga mengintegrasikan proses keuangan dan penagihan dengan program manajemen hubungan pelanggannya. Satu strategi penerapan tata kelola data adalah pengelolaan data induk atau data master. Selanjutnya, pada buku Balzan, halaman 495 dari 955 halaman. Di sini terdapat review question. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Virtualisasi adalah pembuatan versi virtual atau bukan aktual sumber daya komputasi, seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Hal ini membantu mendorong era data besar karena dengan data besar, sekarang dimungkinkan untuk memvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan telah menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola sejumlah besar data dengan kecepatan yang dapat diterima. Penurunan harga penyimpanan dan memori komputer memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data yang tidak terbayangkan untuk dikumpulkan hanya 10 tahun yang lalu. Pertanyaan yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Proses komputasi terdistribusi dan mengelola algoritma di banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Komponen kunci dari data besar adalah lingkungan komputasi terdistribusi yang berbagi sumber daya mulai dari memori hingga jaringan hingga penyimpanan. Hal itu membantu mendorong era data besar karena dengan komputasi terdistribusi, komputer individu terhubung ke jaringan bersama di seluruh wilayah geografis dan bekerja sama untuk menjalankan beban kerja atau proses komputasi, seolah-olah mereka adalah satu lingkungan komputasi tunggal. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi?
Suatu bisnis menjadi kaya data, tetapi miskin informasi karena untuk mengumpulkan semua informasi, klien sebenarnya akan memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk dikompilasi. Dengan begitu, banyak data yang tersedia sangat sulit bagi manajer untuk mendapatkan informasi, seperti tingkat persediaan, riwayat pesanan sebelumnya, atau detail pengiriman. Sumber data mengidentifikasi lokasi utama di mana data dikumpulkan. Sumber data dapat mencakup faktur, spreadsheet, lembar waktu, transaksi, dan sumber elektronik seperti database lainnya. Manajer mengirimkan permintaan informasi mereka ke Departemen MIS, di mana orang yang berdedikasi mengumpulkan berbagai laporan. Dalam beberapa situasi, tanggapan dapat memakan waktu berhari-hari. Pada saat itu, informasi mungkin sudah usang dan peluang pun hilang. Banyak organisasi mendapati diri mereka dalam posisi kaya data namun miskin informasi. Bahkan di dunia elektronik saat ini, para manajer berjuang dengan tantangan untuk mengubah data bisnis mereka menjadi intelijen bisnis. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin mengimplementasikannya? Data warehouse atau gudang data adalah kumpulan informasi logis yang dikumpulkan dari banyak basis data operasional yang berbeda, yang mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Banyak bisnis ingin mengimplementasikannya atau menerapkannya karena data warehouse atau gudang data dapat menggabungkan informasi seperti informasi strategis di seluruh organisasi ke dalam satu tempat penyimpanan dengan sedemikian rupa, sehingga orang yang membutuhkan informasi tersebut dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis. Selanjutnya pada buku Loudon, halaman 272 dari 660 halaman. Di sini terdapat kasus database where the data aren't there. Pertanyaan nomor 1-3. Dan terdapat case study question. Yang pertama, tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini, seberapa serius masalah itu. Masalah yang dijelaskan dalam kasus tersebut adalah kegagalan mencatat data atau informasi penting. Dalam sistem peradilan, menyimpan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya sangat penting. Apabila sistem gagal mencatat informasi ini dalam database, maka akan ada konsekuensi berat. Dalam hal ini, apabila Angkatan Udara mengikuti protokol, sejarah kriminal Kelly akan dicatat dalam Interstate Identification Index dan akan muncul di sistem pemeriksaan latar belakang kriminal instan nasional yang dikenal sebagai NICS. Kelly membunuh lebih dari 2 lusin orang pada November 2017 dalam penembakan massal terburuk dalam sejarah Texas. Dia pun meninggal karena luka tembak yang dilakukan sendiri. Permasalahan serius dalam kasus tersebut adalah bahwa Kelly memiliki catatan kekerasan dalam rumah tangga yang diketahui. Di bawah hukum federal, keyakinannya mendiskualifikasi dia dari memiliki senjata api secara hukum. Namun, ada gangguan jelas dalam mendapatkan informasi mengenai hukumannya ke database federal. Hal ini dikarenakan masalah yang sangat kritis dan informasi awal menunjukkan bahwa pelanggaran Kelly yang tidak dimasukkan ke dalam database Pusat Informasi Kriminal Nasional oleh Kantor Investigasi Khusus Pangkalan Angkatan Udara. Hukum federal melarangnya untuk membeli atau memiliki senjata api setelah hukuman dijatuhkan. Terdapat kesalahan sistemik yang diklaim bahwa terdapat kesenjangan informasi yang besar dan cukup tidak jelas. Pertanyaan yang kedua, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang menyebabkan masalah ini? Faktor manajemen yang menyebabkan masalah ini adalah kurangnya komunikasi dalam memperbarui manajemen screening latar belakang FBI
atau keyakinan tahun 1989 tidak dicatat. Dalam hal ini, kontrol yang memadai atau pemeriksaan latar belakang database NCC catatan tidak tersedia untuk mencegah Kelly membeli senjata dan Simpson untuk menambahkan keyakinannya ke dalam laporan kasusnya. Sedangkan faktor organisasi yang menyebabkan masalah ini adalah organisasi tidak membuat garis besar situasi kritis yang efektif yang seharusnya ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI. Organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk input dan pengeditan. Dalam hal mengelola data, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi akurat dan tetap dapat diandalkan. Sedangkan data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain akan menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan kemungkinan hasil yang berbeda. Faktor teknologi yang menyebabkan masalah ini adalah clearinghouse elektronik untuk data kejahatan yang dapat disadap oleh hampir setiap badan peradilan pidana di seluruh negeri. Hal ini membuat sistem sempurna untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang dan laporan dengan cepat. Satu-satunya kekurangan yang mungkin terjadi apabila tidak digunakan secara efektif. Angkatan Udara memiliki akses ke sistem ini. Misalnya, otoritas federal akan tahu dan bisa mencegahnya dari bukan hanya satu, akan tetapi 4 senjata. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS? Berikut dampak politik dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS adalah beberapa catatan tidak pernah masuk ke dalam database, dan lainnya yang tidak lengkap atau tidak jelas. Sistem pencatatan yang tidak lengkap, di mana pemeriksaan senjata sistem pemeriksaan latar belakang kriminal instan nasional atau NICS saat ini, dan program investigasi latar belakang keamanan nasional bergantung yang berdampak pada keandalan dan kualitas persetujuan dan proses putusan, yang mengakibatkan kesalahan, memberi orang akses ke senjata dan informasi keamanan nasional. Pada akhirnya, pencatatan yang tidak lengkap juga mempengaruhi peraturan pemerintah tentang apa yang harus dicatat di NICS. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data. Sedangkan dampak sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS adalah kegagalan yang disebabkan oleh sistem pencatatan dan basis data dapat membuat salah menilai dalam kasus ini. Orang percaya bahwa basis data pencatatan nasional menyediakan sumber daya dan mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan informasi. Nah, baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai tugas minggu kelima pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.